Baiklah, masuk kepada resep yang ketiga, yaitu resep dari Rumah Sakit Syafira, yang mana resepnya adalah salbutamol tablet nomor 1, kemudian cetirizine tablet 5, metilprednisolon 2 mg tabletnya 1, kemudian Misevac Puff Daincap nomor 30, SBDD Cup 1. Masuk pada proses pengisian jurnal. Hal yang paling pertama yaitu seperti biasa kita harus mengisi terlebih dahulu resep ini. Nah, resep ini kita salin dulu dari resep yang pertama kali kita terima. Kita salin seluruhnya, dan apabila ada umur, alamat, dan nama pasien, maka tuliskan pada kolom ini. Apabila tidak ada, distripkan saja. Nah, kemudian selanjutnya kita harus mengetahui golongan dari masing-masing zat aktif ini. Dari mana? Kita dapat mengetahuinya dari ISO. Nah, kemudian kita akan mengetahui yang namanya khasiat, dosis lazim, dan dosis maksimum dari masing-masing zat aktif. Dari mana kita bisa mengetahuinya? Kita bisa mengetahuinya dari Farmakope Indonesia yang umumnya digunakan, yaitu Farmakope Indonesia edisi 3 dan edisi 4. Nah, di sini kita menemukan bahwa salbutamol itu merupakan obat bronkodilator, cetirizine itu merupakan obat anti alergi, dan metilprednisolon itu antiinflamasi atau anti nyeri. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita masuk ke kelengkapan resep. Nah, di sini kop resep ini dianggap lengkap. Kemudian kita lihat umur pasien ternyata tidak ada, maka kita harus menuliskannya di dalam kelengkapan resep kita. Oh iya, alamatnya juga tidak ada. Nah, kemudian kita lihat apalagi yang bisa kita analisa pada resep yang awal kita terima. Nah, begini. Di sini ditemukan tabletnya 5. Nah, karena diduga bahwa dosisnya itu terlalu besar, maka usul ganti satuan cetirizine menjadi miligram. Nah, kemudian usul juga pengadaan DTD karena tidak mencapai efek terapi. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke proses pengisian FO atau formula officinalis, di mana salbutamol ini terdiri dari tablet dengan kekuatan 2 mg dan 4 mg. Maka tablet yang dipilih atau tablet yang akan digunakan itu adalah tablet dengan dosis 4 mg. Nah, kemudian untuk cetirizine sendiri itu merupakan tablet dengan dosis 10 mg yang akan kita gunakan dalam pembuatan obat tersebut, karena obat yang digunakan merupakan obat jadi atau obat dalam bentuk tablet. Dan yang kedua itu adalah obat metilprednisolon, di mana memiliki kekuatan 4 mg, 10 mg, 8 mg per tablet. Nah, di sini kita memilih yang 4 mg. Nah, kemudian kita melihat dulu apakah harus ada yang dihitung dosis maksimalnya. Nah, baiklah, selanjutnya kita lihat apakah ada proses penghitungan dosis maksimal. Ternyata tidak ada ya. Nah, kemudian langsung saja kita lanjut ke proses selanjutnya. Langsung saja kita masuk kepada proses selanjutnya, yaitu pengisian pemberian kelarutan dari zat aktif obat yang akan kita buat, di mana kita dapat menemukannya pada buku-buku resmi seperti FI, Martindale, British Pharmacopoeia, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat salbutamol memiliki pemberian serbuk hablur putih dengan kelarutan agak sukar larut dalam air, mudah larut dalam etanol dan kloroform. Begitu juga dengan cetirizine dan metilprednisolon yang sudah tertera pada literatur yang kita dapat. Langsung saja, karena sudah diterangkan sebelumnya, kita masuk kepada proses penimbangan bahan-bahan. Nah, di sini bahan-bahan tersebut dikalikan dengan banyak yang diminta. Nah, berapa banyak yang diminta? Banyak yang diminta tersebut merupakan 30 bungkus. Maka dari itu, pada penimbangan bahan-bahan, zat aktif tersebut harus dikalikan dengan banyaknya
sediaan yang diminta. Nah, untuk cetirizine sendiri dan metilprednisolon itu memiliki pengecualian. Kenapa? Nah, bisa kita lihat pada formula officinalis tadi. Di sini, cetirizine yang digunakan adalah 10 mg, sedangkan tabletnya itu 5 mg. Nah, kemudian metilprednisolon yang digunakan 4 mg, sedangkan pada zat aktif itu 2 mg. Jadi, perhitungannya caranya adalah zat aktif pada resep dibagi dengan zat aktif pada sediaan yang beredar dan dikali dengan sigma. Dan dikali dengan banyak sediaan yang diminta. Nah, begitu. Langsung saja kita lihat. Nah, contohnya seperti ini. Pada resep, cetirizine memiliki kekuatan 5 mg, sedangkan pada FO, cetirizine yang digunakan itu atau sediaan cetirizine tablet yang digunakan itu adalah cetirizine dengan kekuatan 10 mg per tablet. Maka harus dibagi dan dikali dengan banyak sediaan yang diminta dan didapat hasil sebanyak 30 tablet. Begitu juga dengan perhitungan untuk metilprednisolon. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja. Cara kerja yang pertama, tablet salbutamol tadi digerus hingga halus dan kita beri tanda dengan M1. Kemudian cetirizine digerus dengan halus, kita tandai dengan M2. Nah, kemudian metilprednisolon tadi digerus dan ditambahkan dengan M1 atau salbutamol, kemudian ditambahkan dengan M2 atau cetirizine, gerus hingga homogen atau gerus sampai dia tercampur rata atau tercampur menjadi satu. Selanjutnya, serbuk dibagi dua di atas timbangan masing-masing untuk 15 bungkus. Nah, kenapa dibagi dua di atas timbangan? Kenapa tidak dicari bobot untuk satu bungkusnya? Karena banyaknya sediaan yang diminta itu sebanyak 30 bungkus, yang mana merupakan satuan genap. Nah, berarti kita langsung saja membagi dua di atas timbangan sebanyak 15 bungkus. Berarti totalnya jadi 30. Selanjutnya, serbuk dibungkus dengan kertas perkamen dan dimasukkan ke dalam plastik klip. Tidak lupa harus diberi dengan etiket putih dan label NI. Nah, kenapa demikian? Karena obat ini merupakan obat golongan keras. Dan obat ini dikonsumsi melalui oral yang harus melalui sistem saluran pencernaan terlebih dahulu. Nah, karena obat ini merupakan obat keras, maka tidak boleh diulang tanpa resep dokter karena obat keras harus diberikan dokter. Nah, kemudian kenapa tidak boleh diulang tanpa resep dokter? Karena zat aktif pada obat tersebut merupakan zat aktif golongan keras yang mana obat itu dapat diberikan hanya dengan resep dokter, seperti itu. Nah, kemudian kita tuliskan tanggal pembuatan resep atau pembuatan obat dan kita berikan signanya 2 kali sehari 1 bungkus sesudah makan. Masuk pada proses terakhir yaitu proses pembuatan kopi resep. Nah, hal yang paling pertama yang harus kita lakukan yaitu pembuatan kop resep. Nah, pembuatan kop resep ini terdiri dari nama apotik, alamat apotik, dan nomor telepon apotik. Nah, kemudian tidak lupa harus disertai dengan apoteker penanggung jawab apotik, surat izin penanggung jawab apotik, dan surat izin apotik yang mana ini menerangkan bahwa usaha yang kita buat itu sudah terregistrasi atau sudah terdaftar serta sudah memiliki penanggung jawab di dalamnya. Kemudian selanjutnya kita harus melakukan penulisan salinan resep ataupun bisa juga menggunakan kata-kata kopi resep. Nah, jadi apabila sudah selesai dibuat, tidak lupa kita harus menuliskan nomor resep yang tertera pada resep yang kita terima, nama dokter pasien, dan nama pasien. Tidak lupa kita harus melakukan penulisan tanggal. Di sini kita memiliki 2 tanggal. Tanggal yang pertama ini merupakan tanggal di mana tanggal
kita menuliskan kopi resep tersebut. Sedangkan tanggal yang kedua ini adalah tanggal di mana resep tersebut dikeluarkan oleh dokter pasien yang bersangkutan. Nah, kemudian selanjutnya kita harus menyalin resep yang kita terima. Setelah kita salin, kemudian kita melakukan penulisan tanda bahwa resep tersebut sudah diambil. Tandanya yang mana? Tandanya ini. Nah, karena obatnya diambil semua, maka ditulis date. Apabila obatnya diambil setengah, maka diambil date. Jika belum diambil sama sekali, maka needed. Nah, seperti itu. Nah, hal yang paling terpenting lagi yaitu pada saat penulisan kopi resep, apabila obatnya sudah habis, maka kita harus dan wajib memberikan garis tidak terputus ini. Jangan sampai ada space yang tinggal. Begitu pula dengan garis yang di bawah ini. Kenapa hal ini sangat penting? Hal ini sangat penting untuk mencegah oknum-oknum jahat yang memanfaatkan adanya space pada penulisan date. Karena bisa saja jika di sini ada space, maka oknum tersebut bisa membuatnya menjadi needed dan itu akan disalahgunakan. Seperti itu. Selanjutnya, proses yang terakhir adalah penulisan tempat dan tanggal pembuatan kopi resep, kemudian tanda tangan dan stempel, tidak lupa ada PCC-nya. Kemudian nama apoteker, penanggung jawab apotik serta tanda tangannya. Seperti itu.